I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Di poin pertama, aliran-aliran dalam sosiologi hukum di mana terdiri dari dua aliran, yaitu aliran positif dan aliran negatif. Jadi aliran positif ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Mereka tidak mau memasukkan hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar. Yang dimana aliran ini dipelopori oleh Donald Black. Black menyatakan perihal terjadinya kekaburan antara ilmu dan kebijakan dalam sosiologi hukum. Menurut Black, ia hanya berurusan dengan fakta yang dapat diamati. Ia tidak boleh memikirkan tentang adanya tujuan hukum, maksud hukum, nilai dalam hukum, dan lain-lain. Hukum adalah apa yang dilihat dan terjadi dilakukan dalam masyarakat. Sosiologi hukum bertolak dari catatan-catatan mengenai kenyataan yang teramati tersebut. Di aliran kedua, yaitu aliran normatif. Menurut aliran ini, hukum bukan merupakan fakta yang teramati, tetapi merupakan suatu institusi nilai. Hukum mengandung nilai-nilai, bekerja untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Menurut aliran ini, hukum bersifat derivatif, karena itu tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik dan ekonomi. Poin yang kedua, peletak dasar sosiologi hukum. Di Eropa ada Durkheim dalam karyanya Deficient du Travail Social tahun 1983, masalah hubungan antara bentuk-bentuk masyarakat dan jenis-jenis hukum. Lambang kesetiakawanan sosial yang tampak dianggap sebagai suatu kesetiakawanan yang sungguh-sungguh, yakni sebagai suatu bentuk kemasyarakatan adalah hukum. Pada hakikatnya, banyak jasa untuk perkembangan sosiologi hukum yang sistematis dengan menelaah hubungan antara tipe-tipe hukum dan masyarakat-masyarakat yang serba meliputi. Yang kedua, ada De Guit-Lepi dan Haureau. Tipe 3 peletak dasar sosiologi hukum bangsa Prancis. Leon de Guit meninggal pada tahun 1938, Emmanuel Lepi dan Maurice Haureau meninggal 1930. Sampai pada sosiologi hukum bukan dari sosiologi tetapi ilmu hukum. Dua orang tersebut dianggap sebagai murid-murid Durkheim, tetapi Haureau telah meneruskan mencari sintesa antara realisme dan idealisme sebagai suatu dasar bagi sosiologi hukum. Sebaliknya, De Guit menganggap dirinya realistis dan bukannya naturalistis dalam orientasinya, sedangkan Lepi cenderung kepada subjektivitasnya yang sangat idealistis. Peletak ketiga ada Max Weber dan Eugene Ehrlich. Menurut Max Weber, semua sosiologi hukum diedukasi menjadi kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-kesempatan dari kelakuan sosial. Menurut suatu sistem yang koheren dari aturan-aturan diselenggarakan oleh ahli hukum bagi suatu tipe masyarakat tertentu. Pendekatan Weber terhadap penggunaan metode pemahaman secara interpretatif dalam arti-arti batin perbuatan-perbuatan untuk sosiologi, suatu metode yang bermanfaat bagi perdamaian dan kerjasama antara sosiologi hukum dan filsafat hukum. Realisme hukum dan selanjutnya, para realis hukum legal realis itu semuanya memulai dengan interpretasi yang sangat sempit dan sungguh-sungguh buruk dari definisi hukum Holmes, yakni hukum sebagai ramalan tentang apa yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan. Maka Leward menulis dalam karyanya yang pertama, apa yang diperbincangkan oleh para pembesar atau hakim atau polisi-polisi atau clerk-clerk atau sipir-sipir atau ahli-ahli hukum. Demikian pula Frank
Hukum adalah suatu keputusan dari suatu pengadilan. Realisme hukum saat ini mempunyai arti sensualisme naturalistis, yakni suatu keperluan sederhana untuk menggantikan penilaian-penilaian berdasarkan kenyataan, yakni serba pengalaman empiricis. Istilah yang dapat mempunyai berbagai arti, yakni anti-konseptualisme, yakni irasionalisme desionistis, dan aktualistis irasionalisme, yang tidak perlu bersifat sensualistis atau realistis, dan lain-lainnya. K.N. Lewert menyatakan dalam bukunya yang pertama bahwa yang dapat menjadi dasar ilmiah dari ilmu hukum hanyalah sosiologi hukum. Beberapa mazhab dewasa ini di Prancis, studi-studi terbaru di lapangan sosiologi hukum pada umumnya memusatkan usahanya kepada suatu penguraian dari percobaan-percobaan dalam hukum kepada suatu studi mengenai corak-corak khas hukum serikat dagang yang berlawanan dengan hukum negara. Di antara tulisan-tulisan sosiologi hukum genetis di Eropa Tengah yang diterapkan pada masyarakat dewasa ini harus dicatat secara khusus karya seseorang dari Australia, Karl Renner, yang berjudul Die Rechtsgesundheit des Privaters and ihre Sozialfunktion 1922, yang rencananya terbit dengan judul Die Soziale Funktion des Rechts 1904 dalam Mars Studien Jilid 5. Buku ini menentang kerangka hukum yang tidak dapat diubah-ubah dengan akibat-akibat ekonomi serta sosialnya. Di bawah pemerintahan kapitalisme, demikianlah maka sosiologi marxistis pada umumnya dan khususnya sosiologi hukumnya nampak makin lama makin melepaskan diri dari godaan naturalisme dan realisme. Tokoh Eropa Barat yang pertama, Karl Marx. Menurut Karl Marx, hukum dan kekuasaan politik itu merupakan sarana kapitalisasi yang berkuasaan di bidang ekonomi untuk melenggangkan kegunaan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan sarana eksploitasi. Kedua, Henry Esmainer. Masyarakat bukanlah masyarakat yang serba latar, melainkan yang bersifat kontingen. B. Dalam masyarakat terdapat prinsip tertentu yang sesungguhnya merupakan penggunaan atribut dan kapasitas kepada warga masyarakat yang bersangkutan dengan posisi masing-masing di dalam tantangan status yang telah diradisikan dalam masyarakat. Yang ke-C, kenyataan dalam masyarakat akan berupa tak kala masyarakat melakukan tradisi ke situasi-situasi baru yang berhubungan dengan membesarkan agresi dalam kehidupan. Ketiga, Emile Durkheim. Ialah adalah seorang ahli sosiologi yang sejak semula memperhatikan yang sangat tinggi terhadap hukum. Yang keempat, Max Weber. Weber memandang hukum sebagai situasi suatu kumpulan norma-norma atau aturan yang dikelompokkan dalam kombinasikan dengan konsensus, menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksa. B. Tokoh Amerika Serikat. Yang pertama, Oliver Wendell Holmes. Holmes dikenal dengan revolusi sosiologi dalam ilmu hukum di Amerika Serikat. Holmes menolak dengan tegas mazhab analitis maupun mazhab
Kiporisti. Yang kedua, Benjamin Nothot Kodojot. Ialah seorang hakim yang bertolak dari perenungan tentang peluang mempengaruhi teknik hukum yang aktual. Yang ketiga, Rothschild-Pout. Pandangan Rothschild-Pout adalah hukum diselenggarakan untuk memaksimalkan pemuasan kebetulan dan kepentingan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai positivisme hukum dan masalahnya. Hukum seringkali dikatakan sebagai ilmu karakter beraspek ganda yang dapat diekspresikan dalam berbagai macam cara. Kesimpulan, penting untuk memahami bahwa sosiologi hukum saat ini berkembang dengan pesat, serta ilmu sosiologi hukum diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku berkaitan dengan hal tersebut. Terdapat dua jenis aliran dalam sosiologi hukum yang dikenal dengan aliran positif dan normatif. Namun selain itu terdapat juga beberapa mazhab yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum, seperti mazhab formalistis, sejarah, dan kebudayaan. Masa depan 5 benua, manusia alam semesta, tak akan kau ketahui, namun Tuhan bukan pembenci. Lupakanlah masa lalu dan dia yang telah pergi. Bukanlah suatu tragedi jika kamu jatuh cinta lagi. Bukanlah suatu tragedi jika kamu jatuh cinta lagi. Bukanlah suatu tragedi jika kamu jatuh cinta